Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farhat Rizky Mubarok. Saya berasal dari kelas 2B dengan NIM 2406792. Di sini saya akan menjelaskan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi terbagi menjadi dua. Yang pertama negara dan yang kedua konstitusi. Di sini saya akan menjelaskan negara terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah kesatuan solidaritas yang terbentuk dari perasaan setia dan pengorbanan bersama, bukan berdasarkan ras, agama, ataupun bahasa. Menurut Ernest Renan, bangsa dibentuk melalui kesepakatan untuk hidup bersama. Benedict Anderson menambahkan bahwa bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan dengan batas wilayah yang jelas. Meskipun anggotanya tidak saling mengenal, bangsa merupakan kesatuan rohani yang tercipta dari perasaan senasib, sepenanggungan, dan kemauan untuk bersama. Yang kedua adalah negara. Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berbeda di bawah pemerintahan yang berdaulat untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Yang kedua adalah unsur-unsur negara. Yang pertama ada rakyat. Penduduk adalah orang-orang yang tinggal, menetap, atau berdomisili di suatu negara, meskipun durasi tinggalnya tidak dapat dipastikan. Sedangkan bukan penduduk adalah mereka yang tinggal sementara di negara tersebut tanpa niat untuk menetap. Penduduk yang merupakan anggota sah dari negara tersebut yang dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah disebut warga negara. Di luar itu, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan negara tersebut disebut warga negara asing. Warga negara asli adalah mereka yang memiliki hubungan erat dengan bangsa di negara tersebut. Sementara warga negara keturunan adalah orang yang lahir dari orang tua warga negara tersebut. Yang kedua adalah wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah negara umumnya terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara. Namun, beberapa negara seperti Afghanistan, Mongolia, Austria, dan lainnya tidak memiliki wilayah laut karena terletak di tengah benua. Ada wilayah eksternal teritorial seperti kapal yang berbendera suatu negara dan kantor perwakilan diplomatik di negara lain. Yang poin A, batas laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berbeda di bawah di kedaulatan negara bersangkutan. Yang kedua, batas landasan kontinen. Landasan kontinen adalah dasar lautan, baik dari segi geologi ataupun segi morfologi, merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Batas zona eksklusif. Poin ketiga, batas J adalah 200 mil dari garis dasar arah laut bebas. Baik, poin selanjutnya, pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang menunjukkan bahwa pemerintah yang berdaulat memiliki kekuasaan penuh tanpa berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan negara terbagi menjadi dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam mengacu pada kekuasaan untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa campur tangan. Sementara kedaulatan keluar berarti kekuasaan yang dihormati oleh negara lain dan melibatkan hubungan internasional dengan kedaulatan. Pemerintah berhak mengatur negaranya sendiri tanpa interferensi dari negara lain. Selanjutnya, sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sifat memaksa. Sifat memaksa artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuat untuk ditaati oleh seluruh warganya. Poin B, sifat monopoli. Sifat monopoli yaitu yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Poin C, sifat mencakup semuanya, yang dimaksud bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada pengecualian diri dari pengaruh kekuasaan negara. Baik, yang keempat adalah tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara Indonesia alinea keempat UUD adalah
melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Tujuan ini didasarkan pada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Fungsi terbagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi keamanan ekstern. 2. Fungsi ketertiban intern. 3. Fungsi keadilan. 4. Fungsi kesejahteraan umum. Dan 5. Fungsi kebebasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu konstitusi. Konstitusi dan undang-undang dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketaatan negara suatu negara. Konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok atau dasar yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem kenegaraan suatu negara. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Konstitusi memiliki beberapa unsur penting menurut para ahli. Sapornin Lohman mengumumkan 3 unsur utama. Pertama, konstitusi sebagai kontrak sosial antara masyarakat untuk membentuk negara. Kedua, sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara. Dan yang ketiga adalah sebagai kerangka pemerintahan negara. Sri Sumantri menambahkan bahwa konstitusi mengatur pelindungan hak asasi manusia, struktur ketatanegaraan, dan pembagian tugas pemerintah. C.F. Strong menyoroti pentingnya pengaturan pembagian tugas pemerintah institusi, kekuasaan yang diberikan kepada institusi tersebut, dan cara pelaksanaannya. Secara umum, konstitusi modern mencakup pengaturan tentang struktur negara, wewenang lembaga-lembaga negara, serta jaminan hak asasi manusia. Jadi kesimpulannya adalah, negara adalah organisasi dengan wilayah rakyat dan pemerintahan berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat bangsa, terbentuk dari kesepakatan hidup bersama. Bukan sekedar faktor ras atau agama, negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semuanya, dengan tujuan melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan, serta menciptakan ketertiban. Konstitusi adalah dasar hukum negara yang mengatur hak asasi, struktur pemerintahan, dan kewenangan lembaga negara. Perubahan konstitusi diperlukan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Di Indonesia, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membatasi masa jabatan presiden, menegaskan sistem pemerintahan, serta memperkuat otonomi daerah dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, negara dan konstitusi berperan penting menciptakan tatanan yang stabil dan adil. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.